Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Gondes Movie. Di video kali ini saya akan nge-share ya, yaitu sesuai requestan dari teman-teman Gondes Movie atau dari anggota grup WA Gondes Movie ya, dimana salah satu teman Gondes Movie atau anggota Gondes Movie ya, yaitu meminta saya untuk share tokoh-tokoh aktivis ya atau tokoh-tokoh terkenal yang membahas pinjol atau melarang membayar pinjol ya. Nah, di sini saya akan share ya sesuai permintaan teman Gondes Movie ini atau salah satu anggota grup WA Gondes Movie ini. Nah, di sini saya akan share yaitu video Mbak Nana ya atau Najwa Shihab. Nah, di mana Najwa Shihab ini membahas tentang dunia perpinjolan atau tentang pinjol atau pinjaman online ya. Nah, ini termasuk pinjol legal, pinjol ilegal, dan pinjol semi legal ya. Nah, intinya Mbak Nana ini membahas tentang dunia perpinjolan ya, seperti membahas bagaimana cara melaporkan DC pinjol legal dan bagaimana cara melaporkan ancaman dari DC pinjol legal ya. Intinya di sini Mbak Nana bahas tuntas ya, supaya kalian yang galbay atau gebay di pinjol legal itu tidak ketakutan lagi. Karena sebenarnya yang harus ketakutan itu yaitu para pinjol ya atau para DC pinjol. Nah, jadi buat kalian yang galbay atau gebay di pinjol legal, kalian wajib sekali simak video Mbak Najwa Shihab ini. Karena ini sangat penting sekali ya. Saya jamin kalau kalian simak video Mbak Najwa Shihab ini, saya jamin kalian bisa galbay dengan tenang-tenang saja ya. Kalian pasti tidak akan terlalu ketakutan ya, karena kalian sudah mengetahuinya. Oke, baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke videonya. Halo teman-teman, baru kelar live Mata Najwa. Saya mau bacain beberapa komentar yang masuk soal topik Mata Najwa malam ini, terjerat pinjaman online. Ternyata memang banyak sekali teman-teman di sana yang pernah mengalami hal yang sama. Apakah memang yang karena meminjam atau yang nggak minjem tapi cuma kena getahnya, ikut-ikutan diteror gitu, karena apakah namanya sempat dijadikan penjamin atau bahkan tidak ada sama sekali cuma karena datanya bocor. Jadi ada banyak sekali. Saya sering dapat orang lain yang ngutang SMS-nya ke gue, isinya mohon untuk pelunasan pinjaman atas nama si A, beritahu si A untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Ini juga seperti kejadian dengan Mbak Nafa Urbah yang tadi saya wawancara di Mata Najwa, kalau teman-teman nyimak. Ada juga nih, halo tim Mata Najwa, saya juga ada yang WA nyuruh kasih tahu teman saya untuk membayar pinjamannya, padahal teman saya nggak ada utang ke mereka. Gimana tuh? Ada juga yang saya pernah sampai sempat nonaktifin nomor sendiri gara-gara diteror terus. Siapa yang minjem, siapa yang diancam. Tapi lama-lama mereka berhenti juga, mungkin karena nomor selalu nggak aktif, risih banget. Ada juga nih, walaupun udah terdaftar di OJK tapi tetap aja nggak aman. Apalagi kalau udah lunas ditawarin minjem terus, sering nyepam telepon pula. Jangan lagi deh minjem uangnya, kitanya yang tambah rugi. Lebih parahnya data kita bisa disalahgunakan. Dan ada banyak sekali curhatan-curhatan seperti yang tadi juga Mbak Jenny bilang. Yang ngadu ke LBH Jakarta aja guys, itu ada 7.000 dan yang nggak ngadu pasti lebih banyak lagi. Yang nggak tahu bahwa mereka bisa punya akses bantuan hukum ke LBH Jakarta. Jadi memang banyak banget ya. Banyak banget Kak, itu 7.200-an itu data terakhir ya Kak, itu belum diupdate dengan data terbaru. Dan jumlah pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta tuh berkembang ketika semakin tinggi ketika pandemi terjadi. Gitu, karena nggak ada solusi, orang banyak di PHK, lalu kemudian hadirlah pinjaman online yang bisa menolong kebutuhan sehari-hari, perusahaan nggak rekrut orang baru, ya udah akhirnya jatuh ke aplikasi pinjaman online. Itu kan juga jadi masalah baru lagi ya gitu. Oke, tadi tuh jadi di ending Mata Najwa teman-teman saya sempat bilang bahwa LBH Jakarta tuh sebetulnya udah bikin bantuan hukum self-help toolkit. Nah ini nih, aku mau nunjukin supaya teman-teman juga bisa download ini ya Mbak Jenny. Betul. Self-help toolkit, bagaimana Anda mengatasi permasalahan utang pinjaman online dan kekerasan berbasis gender online. Nah ini ada. Jadi teman-teman bisa dapat detailnya di sini, tapi saya mau minta rangkuman dikit deh. Tips-tips yang praktis kalau yang belum sempat download tapi nanti juga harus download. Jadi kalau kita jadi korban nih, Betul Kak. diteror, itu baiknya gimana ya? Yang pertama dokumentasikan segala bentuk teror. Terornya kan bisa lewat telepon, lewat WhatsApp begitu ya, atau bahkan sampai datang ke rumah. Nah itu dokumentasikan. Kenapa penting untuk didokumentasikan? Di self-help toolkit ini dijelaskan sebenarnya. Supaya kalau teman-teman mau melakukan pelaporan pidana, polisi itu selalu nanya buktinya mana.
walaupun beban pembuktian ada di kepolisian, tapi buktinya mana? Gitu. Nah, bukti-bukti itu bisa jadi bukti-bukti awal teman-teman ketika lapor ke kepolisian. Jadi ke WA-WA-nya itu semuanya di screenshot ya, WA-WA ancaman dengan Betul. kata-kata kasar itu aku tahu sebagian kasar banget itu di screenshot untuk jadi bukti. Kalau telepon juga direkam, kalau datang juga direkam. Direkam, difoto, direkam, kalau perlu sampai kepada kontak si debt kolektornya di screenshot. Gitu, itu bisa jadi bukti gitu ya. Itu Tapi perlu kita balas nggak? Kalau di telepon, di WA dibalas nggak? Atau nggak usah diangkat sama sekali? Di blok gitu? persoalannya teman-teman pasti tahu selama ini kalau direspon, dijawab, ada solusinya nggak ada gitu. Prakteknya adalah teman-teman respon itu cuma nambah stres, solusi nggak ada gitu. Jadi baiknya jangan digubris sama sekali. Nggak usah digubris, teman-teman langsung aja mengajukan restrukturisasi dan rescheduling Kak gitu. Di situ kita bikin panduannya sampai draftnya, teman-teman bisa akses di situ, teman-teman tinggal ganti detailnya aja gitu ya, restrukturisasi dan reschedulingnya, lalu kemudian kirimkan ke aplikasi pinjaman online terkait. Datang langsung minta tanda terima atau kirimkan dengan mekanisme pengiriman tertracking gitu ya. Oke, dan itu kalau memang kamu udah berhubungan dengan si peminjam pinjol ini, itu kamu kirimkan ke mereka. Biasanya itu apa responnya setelah dikirimkan? Nih gue udah masukin nih restrukturisasi dan rescheduling pinjaman online. Biasanya responnya apa? Kalau respon debt collector biasanya mereka nggak nagih lagi gitu, karena si peminjam akan bilang atau konsumen akan bilang, saya sudah mengajukan restrukturisasi dan rescheduling, urusan saya sudah ke perusahaan, tidak lagi ke kamu. Jadi sudah tidak lagi ditagihkan biasanya gitu. Dan biasanya juga kalau di restrukturisasi dan rescheduling itu kan ditembuskan ke LBH Jakarta dan ke OJK juga ditembuskan begitu. Jadi itu yang membuat debt collector tidak lagi menagih gitu. Nah, biasanya pun juga karena itu ditembuskan ke kita Kak. Jadi setiap bulan sekali itu kita recap. Setelah kita recap, kita kirimkan lagi ke perusahaan aplikasi pinjaman online-nya, kita tembuskan lagi ke OJK. Oke. Gitu. Kalau yang nggak minjem tapi jadi korban seperti tadi tuh Nafa Urba, atau banyak banget nih orang yang juga jadi korban, ditelepon-teleponin padahal nggak tahu apa-apa, itu gimana? Nah, dari situ sebenarnya kita bisa lihat ada dua kemungkinan, kebocoran data atau patut diduga datanya sengaja dibocorkan. Nah, kalau udah kayak begitu, lapor polisi, solusi yang bisa dilakukan gitu. Tapi sekali lagi juga perlu ada tekanan kuat sebenarnya ke aparat kepolisian kita. Nggak semua aparat kepolisian kita tuh punya perspektif yang clear soal itu. Jawabannya, oh ini perdata mbak, ini masalah perdata bukan urusan polisi, itu banyak banget sih. Nah, bagaimana sudah jelaskan orang seperti Mbak Najwa Shihab aja membahas tentang pinjol ya, bahwa pinjol itu tidak benar dan wajib dilaporkan. Nah, jadi itulah cara melaporkannya ya. Kalian harus screen dan lain-lainnya. Intinya tadi sudah dijelaskan di dalam video Mbak Najwa Shihab ini. Kalian jangan ketakutan lagi, kalian nggak usah panik lagi ya. Nah, tapi perlu diingat ya, meskipun video ini sudah 1 tahun yang lalu ya, tapi yang harus diambil yaitu materinya dari Mbak Najwa Shihab ini. Jadi kalian harus penting simak baik-baik video Mbak Najwa Shihab ini ya, karena itu sangat penting sekali ke gagal bayar kalian atau ke gagal bayar kalian. Mudah-mudahan buat kalian yang sudah menonton video Mbak Najwa Shihab ini ya, mudah-mudahan kalian bisa merasa agak tenang atau kalian sedikit-sedikit tidak takut lagi tentang DC pinjol ya. Tapi sebelumnya ya, yang namanya utang piutang itu emang wajib dibayar. Nah, tapi itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau keadaan kalian tidak memungkinkan ya, atau ekonomi kalian sedang turun drastis, atau kalian tidak punya uang sama sekali ya, kalian gak perlu memaksakan. Utamakan kebutuhan keluarga kalian ya. Kalian gak bayarkan saja, kalian gak usah bayar kalau keadaan kalian sedang sulit. Kalian gak usah takut ya tentang PC pinjol legal, dan kalian juga gak usah takut tentang DC pinjol legal ya. Intinya kalian gak usah takut. Karena orang-orang besar ya atau tokoh aktivis seperti Mbak Nana ini sudah mendukung nasabah yang galbay atau kebaya di pinjol legal, atau emang tidak menyukai ya dengan adanya pinjaman online. Emang awalnya itu pinjaman online untuk membantu, tapi pada kenyataannya ya pinjol-pinjol ini malah memeras nasabah yang punya pinjaman di pinjol-pinjol legal lainnya ya. Jadi itulah yang membuat ya tokoh-tokoh aktivis atau orang-orang yang sudah terkenal tidak menyukai dengan adanya pinjol-pinjol di Indonesia ini. Seperti Mbak Najwa Shihab dan Hotman Paris tidak menyukai adanya pinjol atau pinjaman online. Oke, jadi mungkin itu saja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian yang galbay atau kebaya di pinjol legal. Jangan lupa kalian lanjutkan galbay kalian. Oke, saya Gondes Mupi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.